Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Ekonomi dan Sosial. Perkenalkan, nama saya Hairul Amri. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan Hairani Nisa sebagai pemateri kedua, dan Faradila Arafah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. Secara umum, dampak positif dari aspek sosial adalah adanya sarana prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hairani Nisa. Saya Hairani Nisa sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Dampak yang timbul dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Yang pertama, dampak yang timbul dari aspek ekonomi baik dengan adanya pabrik, usaha maupun investasi. Yang pertama itu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, adanya pola nafkah yang ganda. Maksudnya begini, ada satu keluarga, jadi kepala keluarganya itu pekerjaan utamanya sebagai petani, maka istri bisa berjualan, mau baik itu berjualan baju atau grosir. Jadi pendapatan seorang istri ini jadi pendapatan tambahan bagi keluarga itu. Yang ketiga, membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya, mengatur dan menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian pemerintah baik global maupun regional. Pengembangan wilayah. Dampak sosial dengan adanya suatu usaha, pabrik maupun investasi. Yang pertama, adanya perubahan demografi seperti pertumbuhan tingkat kepadatan penduduk. Misalnya begini, ada suatu daerah atau suatu kota, mayoritas warganya itu sebagai pedagang, maka akan terjadi jual beli, maka terjadinya kepadatan penduduk, kerumunan. Yang kedua, perubahan komposisi tenaga kerja. Selanjutnya, perubahan budaya, seperti kemungkinan tidak terjadinya kriminalitas. Jika adanya suatu pabrik, dan suatu pabrik itu kan membutuhkan karyawan, maka mereka membuka lowongan kerja. Jadi pengangguran itu berkurang dan kriminalitas itu pun berkurang. Yang kedua, perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Selanjutnya, perubahan kesehatan masyarakat, seperti mempermudah proses penyebaran penyakit. Jika di suatu daerah itu didirikan pabrik, maka polusi atau wabah itu cepat berkembang dari polusi pabrik itu. Yang kedua, perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. Jadi bisa saya tarik kesimpulan dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Yang pertama dari aspek ekonomi. Yang pertama, ekonomi rumah tangga, tingkat pendapatan dan pola nafkah itu berkembang. Yang kedua, pengembangan wilayah.
Jadi kesimpulan dari aspek sosialnya, tenaga kerja itu bertambah, sikap dan persepsi masyarakat dengan rencana usaha, kondisi lingkungan itu pun bertambah, atau kondisi lingkungan itu pun berubah. Baiklah, saya Faradila Arafa sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah, di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Pengeluaran yang dimaksud di sini yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi, dan investasi pemerintah, baik ekspor maupun impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan belasan jasa yang diterima oleh faktor produksi, yang termasuk dalam jenis pendapatan yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, pajak tidak langsung, penyusutan, laba atau keuntungan. Sisi rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, dan yang terakhir, menambah pendapatan nasional. Dari sisi distribusi nilai tambah dalam aspek ekonomi, maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal. Yang ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja dalam aspek ekonomi. Penilaian berikutnya adalah proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek agar mampu meningkatkan kesempatan kerja ialah dengan membagi jumlah investasi di mana modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.